Meskipun ada banyak klan berdosa, mereka masih dibagi menjadi pendosa primer dan sekunder. Sejak zaman kuno, sudah lama diterima bahwa klan batu, klan api, dan lainnya, total 30 klan, adalah keturunan utama para pendosa. Ini adalah rahasia yang dibicarakan oleh tetua ini. Klan batu hanyalah salah satunya, klan yang tidak bisa dimaafkan. Sepertinya ada sepasang mata yang menatapnya. Mereka selalu mengatakan darah orang berdosa. Mungkinkah mereka bisa mengetahuinya? Si Hao bertanya. Dia telah mendengar tentang istilah ini beberapa waktu yang lalu, dan itu selalu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia menyuarakan keraguannya. Bagaimana ini didefinisikan? Desa batu kecil ini sangat tandus, hanya memiliki 1 atau 200 penduduk. Mereka mengenakan pakaian kulit binatang tua dan compang-camping yang cukup primitif, sama sekali tidak seperti keturunan negara kuno. Orang tua itu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, itu benar-benar dapat diverifikasi melalui beberapa benda suci. Saat diuji, dahi orang-orang ini akan menampilkan bintik-bintik cahaya. Darah orang berdosa berkumpul di dahi individu yang kuat, cahaya suci menyala seperti obor. Sementara itu, mereka yang memiliki darah pendosa terbesar bahkan akan menunjukkan beberapa pola di dahi mereka. Pancaran mereka melonjak ke langit. Ketika Si Hao mendengar ini, dia cukup terkejut. Di mana benda-benda suci ini dapat ditemukan? Dia bertanya. Dia ingin mengalami secara pribadi seperti apa rasanya. Itu benar-benar bukan benda suci, sesuatu yang dimiliki semua klan. Setelah klan batu musnah, ada batu besar di dalam reruntuhan ibu kota negara kuno saja. Itu tepat di depan ibu kota itu, dan seseorang dapat menguji diri mereka sendiri melaluinya. Seharusnya tidak diambil oleh siapapun. Kata yang lebih tua. Itu karena bagi kebanyakan orang, itu bukan harta rahasia, tidak berguna sama sekali. Ketika lelaki tua itu membicarakan hal-hal ini, matanya tampak linglung, tenggelam dalam kesedihan. Si Hao berhenti di desa ini untuk beberapa waktu, dengan sungguh-sungguh mengajukan beberapa pertanyaan. Dia meninggalkan setumpuk barang berharga sebelum akhirnya pergi, langsung menuju reruntuhan itu. Apakah dia pemuda klan batuku? Betapa aku berharap sebuah bintang bangkit kembali, seorang ahli yang kuat yang menerangi masa lalu dan masa kini, mengintimidasi semua yang ada di bawah langit, orang yang dapat menghapus penghinaan klanku. Pria tua itu bergumam. Matanya penuh air mata, dan pada akhirnya, dia menangis dengan sedih saat dia mengingat kembali kejayaan negara kuno itu di masa lalu. Segera setelah itu, Si Hao kembali ke reruntuhan itu. Benar saja, ada batu besar di depan kota. Itu jelas berbeda, memberikan perasaan kuno. Ada garis-garis berdarah berbintik-bintik di sepanjang permukaannya. Mereka tidak tersebar di batu ini, melainkan sejenis bintik-bintik berdarah bawaan. Si Hao agak skeptis. Dia mengulurkan tangannya. Dia melakukan seperti yang dikatakan tetua, mengaduk energi darahnya sedikit sebelum dengan tenang menunggu. Pada saat itu, darah di dalam tubuhnya melonjak, bergemuruh seperti kilat. Itu melonjak seperti sungai besar. Kemudian, tulang dahinya segera memadatkan simbol kuno dan misterius yang bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Ini bukan pola yang dibicarakan tetua, melainkan simbol. Seolah-olah aliran bintang berputar-putar, rumit, aneh, misterius, dan benar-benar mempesona. Terlebih lagi, pancaran itu terus meningkat, seolah-olah tidak akan pernah habis. Pada akhirnya, dengan suara Ci, ia mengalir ke langit, menerangi langit, menyebarkan awan. Surga, apa itu? Di kejauhan,
Orang-orang berteriak kaget saat mereka menatap ke langit dengan rasa tidak percaya. Seberkas cahaya merobek domain surga, menerangi seluruh wilayah ini. Itu aneh dan tak terduga, abnormal dan misterius. Tiba-tiba ada jenis fluktuasi aneh yang beriak keluar. Itu, kondensasi darah orang berdosa, itu benar-benar menyebarkan awan. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Banyak sekte besar di Provinsi Xin segera menyadarinya. Bagaimana bisa ada simbol darah orang berdosa yang begitu kuat, seberkas cahaya menembus langit? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Teriakan alarm terdengar dari semua tempat yang berbeda. Sementara itu, Si Hao tercengang juga. Dia mendengar suara sunyi dari samping usianya, tidak diketahui apakah itu berasal dari batu besar itu atau simbol di dahinya. Kami bukan keturunan orang berdosa. Prestasi nenek moyang kami tiada tara. Mereka selalu berjuang di garis terdepan, masih berlanjut hingga hari ini, menciptakan kemuliaan dengan harga darah dan tulang. Suara ini sedih, dan kuno. Ketika Si Hao mendengar ini, dia merasakan keinginan untuk meneteskan air mata. Si Hao tidak bergerak. Dia merasakan gelombang emosi menumpuk di dadanya. Dia berdiri di sana, menjadi satu dengan batu besar itu. Simbol di dahinya menjadi lebih gemilang. Kami bukan orang berdosa. Darah yang mengalir di dalam diri kami tidak najis, itulah kemuliaan, catatan pencapaian kami. Suara itu agung, terngiang di telinga Si Hao, membuat hatinya bergetar. Di kejauhan, banyak orang terkejut. Sinar cahaya darah orang berdosa ini terlalu cemerlang, membuat mereka merasa tidak percaya. Orang macam apa itu, memiliki darah orang berdosa yang begitu kaya? Apakah makhluk setan agung kuno yang sejati kembali? Seseorang bergumam pelan, menyipitkan mata. Cahaya keluar dari pupil mereka. Ini pasti akan mengejutkan semua sekte dan menyebar ke setiap provinsi. Di surga, sebuah simbol diterangi. Ada seseorang yang, melalui jarak yang tak terhitung, melalui cermin penjaga klan sekte mereka, melihat bahwa itu adalah karakter dosa. Karakter Xin yang lengkap muncul, membuat keberadaan yang memegang cermin menghirup udara dingin. Darah orang berdosa menjadi karakter. Kita harus menemukan orang ini. Segera ada keberadaan kuno yang mengeluarkan teriakan, sampai pada kesimpulan ini. Provinsi Xin, warisan yang berdekatan dengan reruntuhan negara batu bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ada simbol kuno di langit yang memancarkan cahaya cemerlang. Itu bersinar seperti matahari. Banyak orang terkejut. Mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, tetapi mereka tidak berani mendekat karena takut membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Di ujung bumi yang besar, sepasang kakek dan cucu sedang lewat. Mereka merasakan sesuatu, menatap ke arah sisi ini. Kakek, apakah itu karakter dosa? Dia. Sebenarnya ada seseorang seperti ini, darah orang berdosa yang memadat dan menerangi langit, menghasilkan karakter ini. Di masa lalu, bahkan individu-individu jahat yang hebat itu hanya menghasilkan beberapa pola Dao. Tapi kakek, kamu mengatakan kepadaku bahwa sebelumnya, karakter ini bukan dosa, melainkan mewakili jenis kemuliaan. Itu benar. Sayang sekali, sekarang itu adalah karakter dosa. Makna aslinya sudah tidak ada lagi. Keduanya pergi ke kejauhan, menghilang ke batas cakrawala. Tangan Si Hao gemetar. Dia menyentuh batu besar yang berlumuran air mata darah. Suara sedih itu masih terdengar di telinganya.
Kami bukan orang-orang dengan darah orang berdosa. Nenek moyang kami masih berjuang, menutup langit dan bumi, memotong jalan mundur mereka sendiri, masih berjuang dalam pertempuran berdarah, mempertahankan perbatasan terpencil. Kata-kata sedih ini sepertinya ditransmisikan dari dunia yang terpisah dari dunia ini. Itu menangis, melolong dengan kesedihan. Itu memiliki jenis kemuliaan, tetapi juga jenis kesedihan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Si Hao menemukan bahwa tubuhnya gemetar. Suasana hatinya beresonansi sebagai tanggapan juga. Tanpa sadar kapan, wajahnya telah dipenuhi air mata. Pada akhirnya, tangannya meninggalkan batu besar itu dan simbol di dahinya menghilang. Pancaran darah orang berdosa memudar dari langit, menghilang. Dia menyentuh pipinya. Air matanya masih ada, jadi semua yang terjadi barusan adalah nyata. Dia telah dipengaruhi oleh gelombang emosi. Namun, dia tidak ragu sama sekali. Dia dengan tegas mengeluarkan kekosongan tombak, dan dengan suara Ci, membuka kekosongan itu. Dengan satu tangan memegang tombak, dia melompat ke dalam. Ruang hampa tertutup, mengembalikan kedamaian ke tempat ini. Segera setelah itu, sesosok tubuh melesat seperti kilat, mengguncang langit saat dengan cepat mendekat. Dengan suara gemuruh, itu turun ke reruntuhan ini. Itu secara tak terduga adalah Dewa Surgawi. Dia adalah ahli yang paling dekat dengan tempat ini, yang pertama bergegas. Kemudian, beberapa sosok merobek langit, turun sambil memberikan tekanan besar. Segera setelah itu, bahkan ada seseorang yang dikelilingi oleh energi kacau yang turun dari luar surga. Dia mengabaikan tempat ini, tidak berbicara untuk waktu yang lama. Darah orang berdosa terbentuk, cahaya muncul dari dahi, mengukir dirinya sendiri di surga. Mereka yang tidak tahu bahkan mungkin berpikir bahwa nenek moyang mereka telah kembali. Baru setelah sekian lama terdengar suara kuno di sini. Tidak ada fluktuasi dalam suara ini, tidak ada emosi untuk dibicarakan. Mereka pergi, tidak tinggal di sini. Kemudian, kelompok orang lain datang satu demi satu, mengunjungi tempat ini. Darah orang berdosa membakar segalanya. Cahaya yang dilepaskan dari tulang dahi telah menyulut semuanya. Kita tidak bisa merasakan apapun. Itu hanya karakter, dosa, yang menerangi langit, jenis pemandangan yang tidak teratur, namun mengejutkan semua sisi. Tidak mungkin Si Hao mengetahui bahwa tindakannya barusan akan memicu keributan seperti itu. Arus bawah yang sangat besar sedang melonjak. Beberapa orang sedang mencari-cari, ingin menemukannya. Sekarang, dia sudah lama meninggalkan tempat itu. Dia berdiri di gunung pendek, saat ini tenggelam dalam pikirannya. Hanya setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dia kembali ke kenyataan. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku bukan keturunan darah orang berdosa. Dia bisa merasakan jenis emosi itu bahkan sekarang, beresonansi dengannya. Nenek moyangnya bukanlah orang berdosa, melainkan pendiri kemuliaan. Bahkan sekarang, mereka bertarung di garis depan, darah panas mengalir dari tubuh mereka. Gelombang emosi ini, gelombang niat perang ini memberi Si Hao jenis pemahaman, realisasi kebenaran. Dia meningkat selangkah lebih maju. Apakah saya akan mencapai lingkaran besar dari alam pakar tertinggi? Mata Si Hao sangat cemerlang. Dia sudah berada di depan pintunya sebelumnya, segera mencapainya. Sekarang, dengan emosinya yang sangat berfluktuasi, dia secara tak terduga akan langsung menerobos. Dia tidak melanjutkannya, karena satu kesalahan dan dia akan langsung memasuki alam api ilahi.
Begitu seseorang memasuki lingkaran besar alam pakar tertinggi, hanya akan ada garis tipis kertas sebelum menerobos ke alam api ilahi. Dia sudah memikirkan semuanya, bersiap untuk menunggu beberapa hari untuk mendapatkan jenis keberuntungan alami surga dan bumi, dan menggunakannya untuk membersihkan dirinya sebelum mencapai tingkat sempurna, membuat dirinya semakin kuat. Ini adalah rencana yang sudah dia putuskan sejak lama. Dia tidak menyimpang dari jalurnya hanya karena kilasan kesadaran ini. Terlepas dari itu, sebelum memasuki Immortal Ancient, dia harus mencapai level sempurna dari alam ahli tertinggi, meningkatkan kekuatannya ke level lain. Hanya dengan begitu dia bisa dengan tenang menghadapi semua lawannya. Siapa yang berani memanggilku keturunan orang berdosa lagi? Apa yang ada di dalam? Si Hao tidak menerima ini. Setelah tenang, dia memutuskan untuk mengunjungi negara api. Huo Ling-er seharusnya ada di sana. Dia tidak tahu bagaimana dia sekarang. Provinsi surga, tempat yang jauh, jauh dari provinsi Sin. Ada beberapa ratus provinsi di antara mereka. Namun, hal-hal yang terjadi hari ini masih menyebar ke tempat ini, membangkitkan tingkat yang lebih tinggi. Kenyataannya, kemunculan karakter dosa yang kental yang menerangi langit mengejutkan banyak sekte besar. Bukan hanya mereka. Namun, hanya klan ini yang merasa bahwa mereka tahu siapa orang ini. Reruntuhan Stone Clan, seharusnya anak muda itu, kan? Seorang dewa surgawi berkata dengan mata sedingin es. Baru-baru ini, mereka telah diombang-ambingkan oleh seorang ahli tertinggi kecil, kehilangan muka. Yuyu ditebang, pelindung Dao dikalahkan, diperlakukan oleh warisan besar sebagai bahan tertawaan. Bahkan dalam keadaan seperti ini, mereka masih tidak membocorkan identitas asli Si Hao, karena mereka masih tidak mau, ingin menangkapnya untuk mendapatkan teknik Kunpeng dan orang lain untuk diri mereka sendiri. Biarkan aku membuat ramalan untuk melihat di mana dia berada. Pelindung Dao muncul. Sebagian kecil dari tanduk yang patah di kepalanya baru saja tumbuh kembali, belum sepenuhnya pulih. Wajahnya yang layu bahkan lebih pucat. Bagus. Ada dewa surgawi yang berteriak, merasa sangat khawatir. Jika tetua ini melakukan ini, maka dia kemungkinan akan menghabiskan sisa hidupnya. Hebat, jangan. Qi Daolin adalah orang gila. Bahkan jika kita dapat menemukan anak muda itu, keuntungannya tetap tidak akan menggantikan kerugiannya. Dewa Surgawi Mo Luo menyarankan. Qi Daolin memasuki wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas. Hal-hal yang akan saya lakukan tidak akan meninggalkan jejak. Adalah kehendak surga untuk mengakhiri hidup anak muda ini sebelum waktunya. Pelindung Dao berkata dengan tenang. Semua orang menjadi kaget. Mereka saling memandang dengan cemas. Siapkan ruangan yang tenang. Saya akan melaksanakan rencananya. Teknik Kunpeng dan yang lainnya akan disita, dan bencana akan dikirim dalam perjalanannya. Mata pelindung Dao itu dingin, tanduknya yang patah berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Segera setelah itu, tempat ini menjadi sunyi. Semua dewa surgawi mundur, menunggu dengan tenang. Waktu berlalu. Mereka sangat gugup di dalam. Mereka ingin mendapatkan teknik yang tak tertandingi dan membunuh bencana itu, tetapi mereka takut Qi Daolin akan mempelajarinya juga. Sekarang pelindung Dao mengambil tindakan, tidak mungkin dia bisa terus hidup. Meskipun dia menakjubkan, dia masih akan layu sebelum waktunya. Bahkan jika dia mati, tidak apa-apa. Kalau tidak, meskipun dia masih muda, dia selalu membuatku merasa tidak nyaman. Beberapa dewa surgawi berbicara dengan lembut saat mereka menunggu dengan tenang. Tiba-tiba,
Mereka merasakan kehampaan terbelah dan sebuah lorong terbuka. Kemudian, seolah-olah benda berat jatuh. Apakah yang hebat berhasil? Apakah dia menangkap monster kecil itu? Mereka benar-benar tidak bisa mempercayainya. Semua level klan surgawi yang lebih tinggi berdiri, merasa terkejut. Mereka merasa seperti seseorang telah dijatuhkan ke tanah. Apakah mereka benar-benar berhasil? Batuk. Terdengar suara batuk. Simbol-simbol di dalam ruangan yang sunyi itu memudar, dan mereka sekarang bisa merasakan hal-hal dengan jelas lagi. Akibatnya, ekspresi beberapa orang berubah. Mereka semua bergegas. Bagus. Mereka berteriak keras. Pelindung Dao diletakkan di tanah, batuk seteguk besar darah. Mulutnya ditutupi dengan jejak berdarah. Dia tidak membawa kembali orang itu, tetapi malah jatuh ke tanah sendiri. Apa yang terjadi? Dewa Surgawi Moluo sangat terkejut. Dia segera bergegas untuk membantu mengobati luka-lukanya. Hanya saja, darah yang mengalir dari mulut pelindung Dao tidak berhenti, terus mengalir keluar. Ramalan itu tidak akan muncul. Dia memiliki ekspresi kebingungan di wajahnya, dan bahkan lebih seperti jenis keterkejutan saat dia bergumam, "Ketika aku menatap ke masa depan, ada hamparan kekacauan utama." Ketika dia berbalik, di belakangnya adalah hamparan kehampaan. "Hebat, kamu, apa yang kamu katakan?" Dirimu yang terhormat sedang membicarakan monster kecil itu? Ya, dia. Darah mengalir tanpa henti dari mulutnya. Dia layu. Dengan sangat terkejut, dia berkata, dia, sepertinya tidak termasuk dalam rangkaian sejarah ini."